Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mindy Utari, mahasiswi Universitas Medika Suherman, program studi sarjana keperawatan semester 4 dengan NIM 02031965. Di sini saya akan menampilkan video mengenai bilas lambung yang bertujuan untuk memenuhi tugas praktik mata kuliah keperawatan medikal bedah yang diampu oleh Ibu Nurse Army Eskep Mkep. Tujuan dilakukannya bilas lambung yaitu untuk membersihkan racun yang terdapat dalam organ lambung pada tubuh manusia. Peralatan yang digunakan di sini yang pertama ada spuit 3 cc dan spuit yang 50 cc, lalu ada corong, kasa, selang NGT, gelas, gel, plester, dan yang terakhir ada baskom. Lalu setelah menyiapkan peralatan, spuit yang sudah kita siapkan, kita aspirasi terlebih dahulu dan kita keluarkan needle atau jarumnya, lalu kita sambungkan pada selang NGT yang akan kita pergunakan untuk membilas lambung. Lalu selanjutnya kita buka kasa yang akan kita gunakan untuk membersihkan selang NGT dengan gel yang kita tumpahkan atau kita berikan kepada kasa. Kasa kita taruh di atas bak instrumen, lalu kita tuangkan gel ke atas kasa. Kita mengukur berapa senti yang pasien butuhkan dari hidung sampai ke prosesus. Tahap selanjutnya kita palpasi hidung pasien dan menyuruh pasien untuk bernafas, lalu kita tanya hidung sebelah mana yang paling leluasa untuk bernafas. Jika pasien sudah menyebutkan hidung sebelah mana yang lebih leluasa untuk bernafas, maka hidung lubang itulah yang kita gunakan untuk kita masukkan selang NGT. Lalu supaya tidak terganggu dengan selang yang panjang, kita lilitkan selang pada tangan kita terlebih dahulu. Lalu gel yang telah kita siapkan pada kasa kita gunakan untuk membersihkan selang yang kita gunakan untuk dimasukkan pada rongga hidung pasien. Lalu pada tahap selanjutnya yaitu tahap memasukkan selang NGT ke dalam hidung pasien. Sebelumnya kita jelaskan kepada pasien terlebih dahulu bahwa tindakan ini sedikit kurang tidak nyaman dan kita meminta pasien untuk menelan, lalu kita masukkan selang, bisa dibantu dengan pinset anatomi sampai masuk ke dalam lambung pasien sesuai dengan ukuran panjang yang telah kita ukur sebelumnya dari hidung sampai prosesus pasien. Lalu selanjutnya, ketika ada trouble seperti pasien batuk atau bersin ketika kita memasukkan selang NGT ke dalam hidung pasien, kita dapat mengikuti ritme batuk atau ritme bersin pasien. Ketika pasien batuk atau bersin, kita keluarkan selang sedikit. Lalu ketika pasien sudah tidak batuk atau tidak bersin, kita masukkan kembali dan kita bisa mengecek apakah selang ini sudah masuk ke dalam lambung. Bisa menggunakan alat yang disebut dengan tong spatel. Tong spatel ini kita gunakan untuk membuka mulut pasien dan melihat apakah selang sudah melewati tenggorokan dan masuk ke dalam prosesusnya atau sudah masuk ke dalam lambung pasien. Lalu
Setelah kita mengecek, kita masukkan kembali selang NGT sesuai dengan ukuran yang telah kita ukur sebelumnya. Jika ukuran 45 cc, maka kita tandai dan kita berhenti memasukkan di ukuran 45 cc yang sudah kita tandai. Dan selang beserta spuit bisa kita simpan di kepala dekat pasien. Lalu jika selang NGT sudah masuk seluruhnya kepada lambung pasien, kita fiksasi dengan menggunakan plester yang kita tempel pada hidung pasien, yang bertujuan supaya selang NGT tidak terlepas dari hidung pasien. Lalu selanjutnya kita dapat memeriksa dengan 3 cara, minimal dengan 2 cara. Yang pertama, menggunakan stetoskop, yaitu dengan cara membuka baju pasien lalu mendekatkan stetoskop di bawah taju pedang pasien dan mendengarkan. Caranya dengan kita mendorong satu hentakan pada spuit. Jika berbunyi blub berarti sudah masuk ke lambung pasien. Lalu cara yang selanjutnya, kita aspirasi pada spuit. Jika terdapat cairan berarti sudah masuk lambung pasien. Lalu cairannya kita masukkan kembali. Lalu selanjutnya kita mengganti spuit 3 cc dengan spuit 50 cc. Kita membuka needle-nya terlebih dahulu. Lalu kita pasangkan spuit dengan selang NGT seperti pada awal. Lalu kita masukkan air dan kita klem. Lalu kita buang ke dalam baskom yang bertujuan untuk membilas kotoran yang terdapat dalam lambung. Ketika air masih kotor berarti masih terdapat banyak racun dalam lambung pasien. Namun jika air sudah jernih kembali berarti racun yang terdapat dalam lambung pasien sudah bersih. Lalu kita tempelkan kembali spuit jika sudah bersih. Kita simpan pada samping kepala pasien. Lalu selanjutnya yang kita lakukan yaitu memfiksasi kembali selang yang terdapat dalam hidung pasien dengan plester medis. Plester kita sisipkan pada selang di pipi pasien agar lebih terfiksasi dengan kencang. Selanjutnya kita bersihkan alat yang telah kita gunakan dan jangan lupa untuk membersihkan kembali dan membereskan kembali perlak. Lalu kita mencuci tangan kembali setelah melakukan tindakan dengan 6 langkah. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada tindakan yang kurang tepat dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.